haus yang berlebihan sehingga selalu pengen banyak minum, dok. Dan sehingga pasien selalu pengen banyak makan gitu. Kemudian sering kesemutan, gatal-gatal, kemudian jika ada lukanya itu lukanya susah sembuh, dok. Kemudian penglihatan kabur atau mata kabur itu juga merupakan gejala dari diabetes. Kemudian bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Simata, jumpa lagi di podcast Maca, Mata Bicara. Nah, hari ini merupakan hari yang spesial karena diperingati sebagai World Diabetes Day. Nah, untuk membahas tentang diabetes mellitus, kita sudah kedatangan narasumber dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Mata Makassar, Dr. Resi Rosalina, spesialis penyakit dalam. Halo dok. Hai dok. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dok. Nah dok, hari ini kan diperingati sebagai hari diabetes mellitus dok. Nah, kalau orang awam sebutnya sebagai penyakit kencing manis. Betul. Nah, apa sih dok penyakit diabetes mellitus ini dok? Oke, jadi pengertian diabetes mellitus atau penyakit kencing manis adalah suatu penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya dok. Baik, nah bagaimana sih dok mekanisme terjadinya penyakit diabetes dok? Oke, jadi patomekanisme terjadinya diabetes mellitus perlu kita ketahui bahwa insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh organ pankreas atau sel beta pankreas. Nah, fungsi insulin ini adalah untuk membantu glukosa dalam darah untuk masuk ke dalam sel. Jika insulin ini jumlahnya sedikit atau tidak ada atau tidak berfungsi dengan normal, maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya metabolisme glukosa akan terganggu. Nah, glukosa yang tidak dapat masuk ke dalam sel otomatis akan terjadi peningkatan konsentrasi di dalam darah. Jika hal ini berlangsung dalam waktu yang lama atau kronik, inilah yang akan menyebabkan terjadinya diabetes mellitus, dok. Baik dokter. Nah, di praktek sehari-hari kan dok, selain pasien lansia, ditemukan juga pasien dengan ibu hamil dengan diabetes mellitus dok. Nah, adakah klasifikasi penyakit DM ini dok? Ya dok, jadi klasifikasi diabetes mellitus secara garis besar terbagi atas 4 ya dok ya. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh adanya kerusakan sel beta pankreas karena proses imunologi atau idiopatik. Kemudian yang kedua diabetes mellitus tipe 2 ini biasanya bervariasi dok. Biasa dimulai karena resistensi insulin sampai gangguan dari sekresi insulin. Kemudian yang ketiga yaitu diabetes mellitus tipe lain, itu biasanya disebabkan adanya defek genetik dari fungsi sel beta seperti adanya kelainan kromosom. Bisa juga karena penyakit pankreas atau pankreatitis, neoplasma. Bisa juga disebabkan karena penggunaan obat atau zat kimia, obat steroid jangka lama, atau bisa disebabkan karena infeksi rubella atau sitomegalovirus. Dan yang terakhir yaitu diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes yang didiagnosis pada ibu hamil yang terjadi pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, di mana sebelum hamil tidak ditemukan diabetes. Gitu, dok. Ternyata banyak sekali ya dok tipe-tipe dari penyakit DM ini ya dok? Iya dok. Nah, apa saja sih dok yang dirasakan pasien diabetes? Apa saja sih gejala-gejala yang ditimbulkan pasien DM dok? Oke, jadi diabetes mellitus itu terbagi atas 2 gejala ya dok ya, bisa gejala mayor dan gejala minor. Gejala mayor biasa disebut juga gejala klasik atau gejala khas, yang biasa kita kenal dengan 3P, yaitu poliuri, yaitu pasien mengeluh sering buang air kecil, polidipsi, yaitu pasien mengeluh sering haus yang berlebihan sehingga selalu pengen banyak minum dok. Dan yang ketiga itu polifagi, pasien yang selalu merasa lapar sehingga pasien selalu pengen banyak makan gitu. Itu gejala klasik atau gejala khas. Adapun gejala yang lain yaitu bisa pasien mengeluh lemah, kemudian sering kesemutan, gatal-gatal, kemudian jika ada lukanya itu lukanya susah sembuh, dok. Kemudian penglihatan kabur atau mata kabur itu juga merupakan gejala dari diabetes. Kemudian bisa terjadi fungsi ereksi pada pria dan pada wanita pruritus vulva, dok. Ternyata banyak sekali ya dok gejala yang bisa dirasakan pasien DM. Iya. Nah, apakah ada pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosis DM ini dok?
Oke dok, jadi untuk mendiagnosis penyakit DM itu perlu anamnesis dok ya dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis ya ditemukan gejala klasik itu tadi yang saya sebutkan, ada 3P, ditambah dengan pemeriksaan penunjang gula darah sewaktu di atas 200 mg per desiliter. Kemudian juga yang kedua adanya gejala klasik atau gejala khas ditambah dengan pemeriksaan GDP gula darah puasa lebih sama dengan 126 mg per desiliter. Adapun untuk pemeriksaan GDP ini dok, pasien disarankan untuk puasa dulu minimal itu 8 jam. Dan yang terakhir itu ditemukan pemeriksaan HbA1c di atas 7%. Gitu dok. Nah dok, apa saja sih dok dan siapa saja yang perlu di screening untuk mendeteksi diabetes mellitus ini dok? Oke, jadi siapa saja yang perlu di screening untuk menegakkan diagnosis DM ini, yaitu pertama pasien yang memiliki berat badan lebih atau obesitas, ditemukan IMT indeks massa tubuhnya di atas 25 kg per meter kuadrat. Kemudian pada pasien-pasien yang aktivitasnya kurang atau malas olahraga, kemudian pasien-pasien yang memiliki riwayat keluarga mengidap diabetes mellitus seperti ibu kandung atau bapak kandung apakah ada DM, kemudian pada wanita yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg, kemudian pada pasien-pasien yang ada riwayat hipertensi, riwayat dislipidemi atau kolesterol atau pemeriksaan trigliserid di atas 250, pasien-pasien yang memiliki wanita yang memiliki riwayat PCOS atau polikistik sindrom polikistik ovarium ataupun pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung. Itu yang perlu di screening dok. Baik dok, ternyata banyak sekali ya dok kriteria yang harus di screening untuk mendeteksi diagnosis diabetes ini dok ya. Dok. Nah, adakah terapi dok yang bisa diberikan pasien dengan DM? Bagaimana sih dok alur penata laksanaan pasien DM dok? Oke, jadi untuk penata laksanaan pasien diabetes mellitus ini berdasarkan algoritmanya dok ya. Jadi pasien yang ditemukan HbA1c-nya kurang dari 7% itu disarankan lebih awal untuk menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ini diantaranya itu pengaturan diet, jadi sebaiknya diet DM. Kemudian pasien yang berat badan lebih disarankan untuk diturunkan berat badannya dan latihan jasmani yang teratur atau olahraga yang teratur. Kemudian pada pasien yang HbA1c di atas 7% itu tetap disarankan untuk menerapkan pola hidup sehat plus pasien sudah diberikan terapi obat yaitu monoterapi. Biasanya dimulai dengan pemberian metformin dulu dok atau golongan sulfonylurea seperti glimepirid, glibenclamid ataupun gliclazid. Dan jika pasien yang HbA1c-nya di atas 9%, ini disarankan untuk memulai terapi insulin dok, seperti itu. Oh berarti tidak langsung minum obat ya dok kalau Iya. begitu terdiagnosis. Jadi pola hidup sehat dulu dok, lifestyle dulu dok. Oh berarti bisa diet dulu begitu Iya, dok ya. turunkan berat badan dulu seperti itu. Baik. Nah, apakah ada komplikasi yang bisa ditimbulkan dok apabila pasien dengan diabetes mellitus? Apakah ada yang komplikasi ringan sampai berat? Apakah ada dok? Iya dok, jadi komplikasi diabetes mellitus itu banyak ya contoh ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa DM itu adalah penyakit sistemik, jadi bisa kena ke organ-organ sekitarnya. Seperti organ mata bisa menyebabkan terjadinya retinopati diabetik, kemudian organ ginjal bisa menyebabkan nefropati diabetik, pada saraf-saraf tepi juga bisa menyebabkan terjadi neuropati diabetik, juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner, dan jika ada luka atau luka di kaki itu bisa menyebabkan terjadinya kaki diabetik atau bahkan gangren dok, seperti itu. Ternyata sampai komplikasi berat juga ya dok, Iya, dok. penyakit diabetes ini. Nah, apa saja sih dok pencegahan yang harus kita lakukan untuk menghindari ini dok? Oke, jadi pencegahan pasien diabetes itu secara garis besar ada 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan yang dilakukan pada orang-orang yang memiliki faktor risiko DM. Kemudian pencegahan sekunder yaitu pencegahan pasien diabetes untuk mencegah timbulnya komplikasi seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir itu pencegahan tersier yaitu pencegahan pasien DM untuk mencegah kecacatan atau kematian dini. Itu dok. Nah dok, kan tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana mencegah pasien DM, bagaimana pola hidup sehat juga harus terus menerus, terus bagaimana cara pola makan yang sehat juga ya dok ya. Yeah. Dok, apakah ada tips-tips dari dokter untuk pola hidup sehat bagi pasien DM dok?
Oke, jadi pola hidup sehat untuk pasien DM itu yang pertama batasi asupan gula ya dok ya. Jadi pasien-pasien diabetes sebaiknya mengurangi konsumsi yang manis-manis. Kemudian juga mencegah atau membatasi konsumsi kacang-kacangan seperti tempe, tahu, mengkonsumsi juga mengurangi juga konsumsi lemak seperti daging, seafood, keju. Kemudian pasien-pasien yang obes sebaiknya mencegah obesitas dengan rajin berolahraga. Disarankan pada laki-laki itu lingkar pinggangnya kurang dari 90 cm dan pada wanita kurang dari 80 cm. Kemudian menghindari juga yang asin-asin ya dok ya, apalagi kalau misalkan ada riwayat hipertensi, kurangi juga konsumsi garam. Kemudian stop merokok. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang teratur dok, seperti misalkan lari, jogging, bersepeda, berenang. Nah, aktivitas fisik yang dianjurkan di sini yaitu aktivitas fisik 30 menit per hari dok, disarankan, atau 150 menit per minggu. Namun tidak disarankan pasien langsung aktivitas fisik 150 menit per hari, itu disarankan dok ya. Kemudian hindari juga yang namanya stres. Tidur yang cukup, minimal itu tidur kurang lebih 6-8 jam per hari. Kemudian teratur untuk melakukan medical check up ke dokter itu minimal tiap 3 bulan, di mana disarankan untuk mengkontrol HbA1c-nya itu dok, seperti itu. Nah baik, sudah lengkap sekali ya dok pola hidup sehat Dok. untuk pasien DM. Nah sebelum closing, apakah ada dok pesan-pesan atau take home message yang bisa disampaikan ke Sobat Simata? Sebelum closing, take home message untuk podcast pada pagi hari ini, Sobat Simata yang memiliki faktor risiko penyakit DM sebaiknya melakukan screening untuk menegakkan penyakit diabetes mellitus ini. Adapun pasien yang sudah terdiagnosis diabetes mellitus sebaiknya tetap menerapkan pola hidup sehat dan minum obat yang teratur dari dokter. Baik, terima kasih Dokter Resi atas penjelasan yang sangat detail tentang diabetes ini dok ya. Nah, bagi Sobat Simata yang ingin berkonsultasi lebih dalam tentang penyakit interna, Dokter Resi berpraktek di Poli Interna Rumah Sakit Mata Makassar setiap hari Senin sampai Jumat pukul berapa dok? Pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore dok. Nah, bagi Sobat Simata yang ingin berkunjung, dipersilakan untuk ke Rumah Sakit Mata Makassar. Nah, cukup sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di edisi podcast Maca selanjutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.